Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, maaf ya, karena streamingnya error, kita langsung record aja ya. Dengarkan lagunya dulu. Yang penuh makna, agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta, agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku, oh rawatlah diriku di dalam dongengku, agar kamu sampaiku dengarkan dongeng dariku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini hari yang sangat berbahagia, walaupun kita terkendala koneksi ketika kita melakukan streaming. Saya dan Kampung Dongeng mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena juga baru diberitahu bahwa koneksi memang sedang bermasalah. Jadi saya record dan alhamdulillah sekarang sudah kita bisa mulai. Baik teman-teman sekalian, saya senang sekali karena teman-teman semua hadir di sini menjadi salah satu duta-duta keluarga, duta-duta anak di seluruh Indonesia, untuk bisa bersama-sama menjadi sahabat anak yang tentunya nanti akan menjadikan anak-anak ini anak-anak yang hebat, luar biasa. Nah, perkenalkan, banyak yang juga pasti belum kenal saya. Saya Muhammad Awam Prakoso, dipanggil Kak Awam. Saya dari keluarga yang sangat membahagiakan. Jadi saya lahir di Blora, Jawa Tengah, di mana saya dibesarkan oleh ayah dan kakak-kakak saya menjadi anak-anak yang menggembirakan. Maksudnya tidak ada kekerasan, didampingi dengan baik, seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang tumbuh berkembang seperti ini. Ya. Dan sekarang saya menjadi seorang ayah dari 3 anak laki-laki saya, yaitu yang pertama 22 tahun, yang kedua 18 tahun, dan yang ketiga berusia 14 tahun. Menjadi orang tua yang kala mereka masih kanak-kanak tentu saja sangat menyenangkan, tapi juga banyak hal yang saya alami, berbagai kekhawatiran. Biasalah ya, dari mulai anak-anak lahir, kemudian kita pikirkan kesehatannya, kemudian mereka sudah besar, yang terjadi adalah anak-anak kita juga sama, pergaulannya seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa dunia anak itu dunia yang sangat menakjubkan. Jadi kita dituntut orang tua untuk dapat menjadi orang yang bisa bersahabat dengan mereka. Tidak, sebagai orang tua jangan kita kemudian tidak bisa bermain dengan mereka. Menjadi orang tua juga nggak bisa seperti guru mereka, jangan sampai ya. Jadi kita hadir untuk mereka, untuk menjadi sahabat-sahabat anak-anak kita sendiri maupun juga anak-anak di lingkungan kita. Kita bayangkan saja kalau kita menjadi orang yang sangat mudah bergaul dengan anak-anak, itu memiliki arti yang sangat penting sekali. Memang sih waktu kita sangat terbatas, tetapi kita pastilah mampu untuk menyusun berbagai macam strategi sehingga kita bisa menghebatkan anak-anak. Oke, kemudian dunia dongeng itu dunia yang sangat menakjubkan. Jadi anak-anak itu sangat senang ya kalau mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng dan seterusnya. Berbeda ketika kita memberikan nasihat secara murni, anak-anak pasti akan merasa jenuh ya. Tapi kalau dengan cerita, dengan alur cerita itu, mereka akan mudah, secara nalar mudah untuk menerima, baik itu pengetahuan maupun juga penguatan karakter, tergantung dari apa yang akan kita sampaikan di dalam cerita itu. Kemudian saat ini perkembangan pendongeng di Indonesia sudah sangat banyak. Makanya saya membuat judul
pertemuan kita itu adalah 10 jurus sukses cipta panggung cerita dan 10 jurus pendongeng rame jadwal. Unik sih judulnya ya. Tapi ini adalah pengalaman saya, makanya ini bukan materi pembelajaran, tetapi saya lebih tepatnya bahwa sekarang berbagi pengalaman saja. Apa yang saya lakukan sejak mulai awal saya menjadi pendongeng, nah inilah mau saya bagikan. Kalau kemarin sudah saya bagikan juga di seminar sebelumnya dengan materi yang berbeda, sekarang materi unik yaitu cipta panggung cerita dan pendongeng yang rame jadwal. Nah teman-teman, perjalanan 22 tahun menjadikan saya menganggap bahwa inilah dunia pilihan saya yang sangat luar biasa ya. Nah baik, kita akan mulai saja agar nanti teman-teman juga jangan lupa mencatat kira-kira apa yang harus ditanyakan kepada saya, karena akan sangat berarti bagi saya ketika ada feedback dari teman-teman bertanya berbagai hal ya, baik 10 jurus sukses cipta panggung cerita maupun juga pendongeng yang ramai jadwal. Nah, jadi kita mulai saja. 10 jurus sukses cipta panggung cerita. Yang saya maksud adalah saya menganggap bahwa diri saya cukup sukses dari tahun 99 sampai saat ini dalam menyajikan cerita ya, dalam mendongeng. Saya 90% saya mengingat-ingat dan dokumentasi saya catat itu benar-benar teman-teman. Jadi saya merasa bahwa menilai kepuasan saya ketika selesai berhadapan dengan anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi itulah yang saya sebut saya memiliki kesuksesan dalam cipta panggung cerita. Merasa puas, kemudian diundang lagi. Nah itu berarti kan ada tanda-tanda baik ya, apa yang kita sajikan. Oke, 10 jurus sukses cipta panggung cerita. Yang pertama adalah kecintaan kita kepada anak-anak. Jadi siapapun Anda yang berkeinginan untuk menjadi penutur ya, itu kalau tidak mencintai anak secara penuh, maka itu bukan hanya saja nanti tidak sukses, tetapi akan sia-sia. Nah, berbahaya kan kalau sia-sia itu. Jadi saya ingatkan ketika Anda terjun atau nyebur di dunia anak ini, di dunia dongeng, sebagai pendongeng atau sebagai guru atau sebagai motivator, apalah, kalau Anda tidak mencintai kalau di dunia dongeng berarti tidak mencintai anak-anak. Kalau Anda seorang motivator, sekarang public speaking, Anda tidak mencintai manusia secara keseluruhan, secara utuh, maka itu akan sia-sia sekali. Maka besarkan volume cinta kita kepada anak, maka alam akan mendukung kita. Ya, saya ulangin ya. Jadi besarkan volume cinta kita kepada anak-anak, maka alam akan mendukungnya. Jadi kadang ada sahabat saya yang bertanya, dia sebetulnya binaan saya mentornya. Kak Awam, kenapa ya ketika Kak Awam datang, baru pegang mic, anak-anak itu sudah bisa menyesuaikan dirinya dan siap menerima cerita, atau mereka sudah terkondisi sekali gitu. Kak Awam senyum, mereka sudah ikut tersenyum, tertawa, mereka tertawa, dan seterusnya. Nah, jadi ini karena alam, saya bilang. Saya sampaikan bahwa ini kecintaan saya kepada mereka yang terus-menerus saya asah di dalam diri dan jiwa saya, sehingga ketika bertemu dengan anak, apa sih bahasanya orang, kita punya karisma sekali di hadapan mereka itu, sehingga anak-anak mudah sekali untuk kita masukkan dalam kegiatan bercerita itu. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana sih menumbuhkan kecintaan itu? Mudah sekali. Yang pertama, selalu ingat orang tua kita. Ketika kita mengingat orang tua kita, maka selamanya kita akan menjadi seorang anak. Gitu ya. Jadi, saya selalu di malam sebelum tidur itu biasanya kebiasaan saya itu mengingat ayah dan ibu saya.
tentu saja mendoakan dulu. Setelah mendoakan baru saya lanjutkan untuk mengenang masa-masa kecil saya. Nah, itulah satu jurus agar kita bisa menguatkan rasa kecintaan kita kepada anak-anak. Jadi mulai sekarang saya sarankan Anda semuanya untuk selalu mengingat kedua orang tua, sehingga kita mengingat siapa diri kita, yaitu sebagai seorang anak. Itu yang pertama ya, bagaimana menumbuhkan, menguatkan kecintaan kita kepada anak. Yang kedua, ikuti berbagai kegiatan-kegiatan anak. Itu juga akan bisa menumbuhkan. Mengikuti komunitas A, B, C yang bergerak di bidang anak. Kalau terlalu sibuk, ikut secara online juga cukup. Ambil peran, berkontribusi lah. Oke, itu yang pertama. Menguatkan kecintaan kita kepada anak. Ini masih 10 jurus ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah kumpulkan, kalau kita mau menjadi seorang pendongeng yang sukses, berhasil di atas panggung, yang kedua adalah kumpulkan referensi cerita andalan. Maksudnya adalah kita nggak perlu semua cerita itu kita miliki atau kita hafalkan semua atau kita baca untuk kita pahami semua, tidak. Saya itu kalau membaca buku itu 3 kali. Satu sebagai hiburan, kalau saya terhibur, saya suka, biasanya buku itu akan saya kumpulkan di tempat yang saya suka. Yang biasa saja ya sudah biasa. Nah, yang saya kumpulkan itu adalah buku-buku cerita atau cerita-cerita andalan saya. Banyak enggak ya? Enggak. Sebagai pendongeng, teman-teman boleh tebak saya punya banyak enggak sih? Sepertinya enggak. Saya itu kira-kira punya 120 cerita andalan dari tahun 99 sampai sekarang. Artinya itu yang selalu saya bawa di panggung. Jadi kalau Anda semua baru terjun di dunia dongeng atau mau menjadi pendongeng, baru aja mau masuk, mempunyai 3 atau 5 cerita andalan, itu sudah keren banget. Dan gak usah nambah dulu. Itu aja dulu. Anda pakai keliling terus, ya, keliling terus untuk menajamkan, gitu. Jadi jangan berobsesi atau berambisi dengan cerita-cerita yang baru. Tapi nanti ada jurusnya nih, ingatkan saya. Ada jurusnya, alur cerita yang sama tetapi dengan bisa kita lakukan dengan tema yang berbeda, itu bisa. Itu nanti mengkreasikan alur cerita itu materinya ya. Oke. Jadi yang kedua ya, kumpulkan cerita andalan. 1, 2 atau 3 bagi Anda pemula seperti saya dari 22 tahun ya. Saya maklum lah kalau ada 120 cerita andalan saya. Dan yang 25 cerita, yang 20 cerita yang nanti akan Anda dapatkan cuma-cuma dari saya, tapi dengan ongkos kirim sendiri ya. Setelah acara ini saya akan bagikan semua kepada Anda semua. Silahkan nanti mengisi absensi malam hari nanti ya. Baik. Oke, teman-teman. Yang ketiga sekarang, setelah kita mencintai anak, kemudian mereferensikan atau mempunyai cerita andalan, yang ketiga adalah temukan beberapa pendongeng yang Anda suka gayanya. Kita itu berbeda ya. Saya mengawali mendongeng tahun 99. Sulit sekali mencari referensi pendongeng lain. Saya nyarinya kemana? Televisi juga itu-itu saja. Yang keluar ya paling ada Kak Ria Enes, Agus DS, Kak Seto, Pak Raden, gitu-gitu ya. Belum banyak. Tapi Anda sekarang buka YouTube, ketik pendongeng, keluar nama yang mungkin bukan puluhan tapi ratusan banyaknya. Nah, ini bedanya. Jadi mudah bagi Anda mengumpulkan pendongeng-pendongeng yang Anda suka gayanya. Siapa saja, kumpulkan. Oke, itu sangat penting banget. Setelah kita kumpulkan, lalu kita pelajari gayanya. Mana yang kita suka, kerucutkan, kemudian tinggalkan 1 atau 2 lah. Anda yang 1, Kak Awam ini saya suka misalkan gayanya karena menguasai berbagai suara. Misalkan Kak Meta ini karena sukanya bercerita bilingual.
Oh, ada Kak Yadi memainkan boneka dan seterusnya. Jadi ambil sisi-sisi itu, kemudian pelajari sisi-sisi itu, lalu jadikan nantinya pilihan Anda seperti mana, gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, bagaimana sih jurus sukses cipta panggung cerita itu? Temukan mentor, temukan guru. Jadi jangan tidak berguru, kalau menurut saya. Karena saya itu pengalaman banget, pengalaman sekali ketika hadir mendongeng itu sulit mencari guru kemana. Ada di luar daerah, jauh sekali. Sekarang banyak di sekitar kita. Dan tidak perlu harus kita datangi rumahnya, cukup kita lakukan apa? Video call, kita lakukan Zoom dan seterusnya. Dan teman-teman, Kak Awam sangat membuka pintu banget ya. Siapa saja di antara teman-teman yang mau menjadikan saya mentor, saya sangat senang. Ya, tidak harus bergabung di Kampung Dongeng. Saya senang sekali. Jadi komunitas yang saya dirikan Kampung Dongeng itu memang banyak sekali yang meminta saya menjadi mentor dulu kala, dan alhamdulillah saya menyampaikan saat ini tidak harus dari Kampung Dongeng. Oke. Kemudian yang saya harus sampaikan bahwa mentoring itu, seorang mentor yang Anda pilih tidak hanya mengajari Anda teknik-teknik saja, tapi juga harus mau ketika Anda mengikuti dia kemana. Dia ada jadwal Zoom, ikut. Kamu ada jadwal Zoom ya, kapan? Oh, tanggal sekian dongeng online, saya ikut ya, ikut. Kemudian, kamu mau ke daerah ya? Ya. Mau ketemu anak-anak di mana? Oh, di sana, di NTT. Wah, di pelosok. Ikut ya? Boleh. Tiketnya bayar sendiri ya. Dan seterusnya. Seorang mentor yang baik akan memberikan kesempatan kepada kader atau orang yang meminta untuk selalu mengisi hari-harinya agar menjadi pendongeng yang baik atau profesional. Jadi tidak hanya teori-teori aja, ikut terjun di dalamnya. Itu yang keempat. Oke, yang kelima adalah sebagai seorang yang sukses mencipta panggung cerita, maka kita harus mau menjadi penulis cerita. Ya, menulis cerita atau mengkreasikan cerita atau mengadaptasi cerita dari siapa, kita adaptasi. Kita harus rajin untuk itu. Bagaimana sih mengkreasikan alur cerita atau mengkreasikan buku cerita itu? Ada pelajarannya sendiri nanti. Teman-teman nanti silahkan pantau terus Instagram saya. Saya akan sampaikan nanti bagaimana sih sebetulnya jurus-jurus kita mengkreasikan atau mengadaptasi cerita-cerita yang sudah ada, ya. Oke. Jadi orang yang mau menjadi pendongeng tapi malas menulis, tentu saja akan sulit menemui kesuksesannya. Contoh mudahnya begini. Saya membaca buku cerita misalkan, judulnya Kotak Ajaib dari buku 20 Cerita Kak Awam. Saya baca. Setelah saya baca, saya harus menulis. Karena kalau saya hanya baca kemudian saya aplikasikan langsung, kurang nendang istilahnya. Saya tulis dulu. Orang yang beraktivitas di dunia perdongengan, stand up comedy atau penampil yang lain akan sangat kurang bagus kalau tidak menulis. Jadi tulis. Jadi kita punya bahan. Pointer-pointernya paling tidak kita tulis. Gitu ya. Nah, baru nanti kita latihan. Kemudian kita harus menguatkan daya tarik pertunjukan kita. Nah, ini yang ke-6. Oke ya, yang ke-6 ya. Kuatkan daya tarik pertunjukan kita dengan membedakan diri kita sebagai pendongeng dengan pendongeng yang lain. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita mau sukses mencipta panggung cerita yang hebat, maka yang harus kita lakukan setelah kita
mencintai anak dengan ketulusan betul, kita mereferensikan cerita-cerita andalan, kita juga mengumpulkan pendongeng-pendongeng yang kita suka gayanya, kita punya mentor, kita rajin menulis. Yang keenam adalah kuatkan pertunjukanmu dengan membedakan diri kita dengan yang lain. Jadi kalau kita sudah belajar dari pendongeng-pendongeng itu, maka kita harus punya gaya dan style mendongeng kita yang beda itu di mana sih? Ini yang kemudian menjadi banyak pengundang itu merasa, ih keren loh, ini gayanya seperti ini. Oke? Jadi jangan sama gaya kita dengan orang lain. Kalau kita pernah membaca Instagram saya, postingan saya itu kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Oke lah kalau baru-baru boleh. Tapi kalau sudah kita berjalan sekian kilometer menjadi seorang pendongeng, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki gaya yang beda, gitu. Dengan contoh bagaimana cara membukanya. Saya dikatakan banyak pengundang memiliki keunikan. Dari mulai saya pegang mic, ya, kemudian membuka, belum cerita nih. Kalau saya penampilan saya 1 jam berarti saya bisa 10 menit membukanya. Kemudian setelah 10 menit saya baru mendongeng. Setelah itu closing. Nah, keunikan apa yang harus saya persembahkan? Banyak. Terutama yang paling disukai adalah ketika saya pegang mic seperti ini, lalu saya menyampaikan langsung. Cerita siap dimulai, trompetnya ditiup. Bismillah. Ini anak-anak yang lagi ngobrol, anak-anak yang lagi asik, itu langsung menoleh ke saya. Karena ada sesuatu yang berbeda yang dia jarang temui atau tidak pernah temui sebelumnya. Ini orang kenapa ya? Nah, itu gaya saya membuka cerita. Kemudian saya bunyikan suara-suara. Coba tebak suara apa? Nah, sekarang yang ke-7. Yang ke-7 masih menguatkan daya tarik pertunjukan dengan menguatkan fasilitas kita. Nah, maksudnya begini. Saya itu sejak terjun mendongeng pertama kali di tahun 99 sampai dengan tahun 2007, itu saya apa adanya. Diundang, datang tanpa membawa apa-apa. Di sana disiapkan mic, disiapkan speaker, lalu saya bercerita. Ternyata saya di tahun 2007 baru mulai saya menyadari bahwa saya harus berbeda. Jadi saya melengkapi fasilitas-fasilitas saya yang sangat vital, yaitu sound system. Nggak mahal. Sound system itu yang penting adalah mic. Mic kalau punya kita, nggak ganti-gantian sama orang, maka kita akan mengurangi polusi virus. Seperti itu ya, jadi punya kita sendiri. Kemudian sound system. Speakernya juga tidak mahal-mahal sih. Yang penting bisa menjangkau 100 orang aja. Tidak mahal. Nah, ketika saya menggunakan fasilitas saya sendiri, saya dengan mudah sekali untuk mengukur power, power, volume, dan efek-efek yang harus saya sesuaikan. Ini sangat penting. Jadi saya punya kepuasan tersendiri terhadap hal itu. Oke. Sound system ya. Jadi kalau ada pendongeng yang selama ini mengandalkan dari panitia, menurut saya belum maksimal. Jadi maksimalkan diri Anda, penampilan Anda jangan sampai dianggap tidak bagus, tidak baik, padahal itu persoalannya sound system dari pengundang yang kurang baik. Jadi walaupun di sekolah atau dimanapun ada sound system itu, saya tetap keluarkan punya saya. Jadi biar MC-nya ya, sambutan silakan menggunakan yang
dari sekolah atau dari yang pengundang. Saya menggunakan yang dari saya miliki sendiri. Jadi itu. Kemudian fasilitas apa lagi? Seperti boneka, ya. Ini properti saya. Sampai saya punya properti yang seperti ini saya bikin sendiri. Ayah kakek senang sekali. Kemudian saya punya wayang seperti tadi. Jadi fasilitas-fasilitas itu saya siapkan, begitu ya. Oke, kenapa saya menyiapkan itu semua? Jadi saya mengupayakan, ya karena seseorang yang hidupnya sederhana tidak berarti ketika kita menyajikan aktivitas rutinitas yang kita pilih itu kemudian juga sederhana. Jangan. Hidup boleh sederhana, tapi berikan sesuatu yang kita tekunin itu untuk kebermanfaatan banyak orang dengan yang terbaik, gitu ya. Kalau kita punya baju, misalkan ada yang membutuhkan, kita kasih yang bagus atau yang buluk atau yang sudah tidak bagus. Kalau saya sih memilih yang terbaik aja kita berikan, gitu. Nah sama, jadi berikan yang terbaik untuk anak-anak, maka kita akan mendapatkan hasil yang optimal juga. Yang ke-8, dokumentasikan atau rekam, baik itu mau suara atau mau video. Jadi setiap penampilan saya dari dahulu kala sampai sekarang kalau dihitung, Masya Allah luar biasa banyak sekali. Jadi bisa dibayangkan dari tahun sekian sampai tahun sekian saya punya rekaman-rekaman saya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi diri saya. Jadi penampilan saya udah oke gak sih, mukanya, menutupnya, atau pada saat bercerita. Nah, teman-teman, bagi saya histori dari rute perjalanan itu sangat penting untuk direkam. Jadi jangan kita tidak punya rekaman, rekam jejak kita. Sampai nanti akan mengatakan begini, ih penampilan saya kok dulu begini ya. Nah, itu malu banget nih, nah, gitu. Jadi teman-teman, kalau sekarang sih enak ya, handphone sudah bagus. Pastilah tidak ada teman-teman semua yang handphonenya tidak punya kamera yang cukup. Saya dulu tahun 99 itu sampai dengan tahun-tahun 2015 punya rekamannya. Walaupun itu voice ya, suara, tapi saya rekam. Karena saya butuh evaluasi dari diri saya. Saya butuh masukan dari diri saya sendiri. Karena berkreasi itu punya tingkatan tangga-tangganya ada. Ya. Menuju kesuksesan kan tangganya dari bawah atas. Karena apa? Karena ya kita mau untuk kita nilai diri kita sendiri, gitu. Yang ke-9 yaitu lakukan survei atau minta pendapat atau masukan dari orang-orang yang menonton pertunjukan kita. Ayo sekarang siapa yang berani ketika pentas lalu minta gurunya, minta nomor handphone gurunya, minta nomor handphone orang tua yang menyaksikan kita, lalu kita kemudian di rumah kita minta pandangan mereka, masukan-masukan apa ya kira-kira bisa menjadikan pertunjukan kita itu semakin baik. Dan terima masukan yang diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita sombong ya. Oh enggak, itu karena ini, karena itu. Oh iya maaf karena ini ya gitu ya. Biasanya kalau kita dikasih masukan kita seperti tidak terima. Terima apa adanya, kemudian lakukan perbaikan-perbaikan kalau memang itu membutuhkan. Kalau ternyata pandangan orang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, ya sudah, berarti mungkin kita tidak perlu menanggapi atau berkelit gitu, mendebatnya, tetapi cukup untuk kita simpan di dalam hati kita. Oke, yang terakhir 10 jurus sukses cipta panggung cerita. Saya tidak pernah tidak mencatat perjalanan saya di mana, tanggal berapa, judul dongengnya apa. Jadi dari misalkan nih tahun 2007 saya dongeng di mana itu saya catat. Kemudian ada nomor handphone dari pengundang, ada judul dongengnya apa, bahkan honornya berapa, apakah ada yang saya datang kemudian tidak mendapatkan honor, misalkan saya mendapatkan hadiah
kemeja, mendapatkan buah-buahan, roti dan seterusnya, semua kita terima dengan keikhlasan hati kita. Alhamdulillah. Jadi kita betul-betul merasa kita memiliki catatan histori. Nah, itu 10 daripada jurus sukses cipta panggung cerita. Saya minum dulu ya, karena kita akan menuju ke 10 kunci sukses pendongeng rame jadwal. Oke? Oke, kita lanjut ya. 10 jurus pendongeng rame jadwal. Kawam kok berani sih memberikan materi ini? Ya, berani. Karena saya meyakini jadwal saya sangat luar biasa. Saya berani buktikan karena apa? Karena saya punya catatan seperti yang saya sampaikan di 10 sukses cipta panggung cerita, di mana saya punya catatan-catatan perjalanan saya dari sekolah satu ke sekolah lain, kampung satu ke kampung yang lain, kota satu ke kota lain, negara satu ke negara yang lain. Pokoknya saya punya catatan itu. Makanya ada 10 jurus pendongeng rame jadwal. Jadwal saya rame banget dong. Ya, gitulah. Oke ya. 10 yang pertama adalah, ini yang sangat penting ya, agar kita itu punya laku di pasaran, rame jadwal. Yang pertama adalah kita kembali kepada 10 jurus sukses cipta panggung cerita pada poin yang pada poin menguatkan daya tarik pertunjukan kita. Jadi daya tarik pertunjukan kita itu kan ada 2 tadi ya, di 10 jurus cipta panggung cerita. Ada 2 yang mana? Yang pertama teknik kita, gaya kita, ya, penampilan kita. Yang kedua fasilitas, perlengkapan kita, seperti kostum, seperti sound system. Nah itu. Jadi jurus yang pertama agar kita rame jadwal, yang pertama itu dulu. Jadi kembali lagi kepada jurus cipta panggung cerita. Oke, itu yang pertama. Kuatkan daya tarik pertunjukanmu, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendongeng yang rame jadwal adalah seorang pendongeng yang mendapatkan dukungan dari keluarga. Ya, keluarga terdekat kita. Jadi semua cerita ya. Jadi sejak saya di PHK dari salah satu bank swasta, kemudian saya menemukan di dunia dongeng, istri saya sangat mendukung sekali. Jadi dan tidak hanya istri, anak saya yang pertama juga sangat mendukung. Jadi kita membuat tim. Jadi di tahun 2007 itu anak saya yang pertama itu sudah ikut berkecimpung di dunia saya, yaitu dunia dongeng, dan istri juga demikian. Dan lingkungan saya itu juga sangat mendukung. Bahkan di tahun 2009 ketika saya mendapatkan ide atau gagasan mendirikan kampung dongeng, itu tetangga-tetangga saya sangat mendukung. Jadi mereka ikut juga beramai-ramai untuk menciptakan sebuah tempat wisata imajinasi yang sampai saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah itulah. Nah teman-teman, yang ketiga adalah setelah kita didukung oleh keluarga, jangan lupa ya, di kedua itu keluarga kita harus menjadi tim. Jadi kita bagi tugas. Tugas saya apa, istri apa, anak apa, misalkan gitu, atau lingkungan apa. Jadi kita membangun tim manajemen di sana. Baik, yang ketiga adalah kita mulai benahi media sosial kita bagi yang belum bagus. Bagus itu relatif ya. Apalagi yang belum punya nih, segera punya. Sekarang udah era digital, bro sis. Jadi segera memiliki akun-akun YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, kemudian tidak lupa TikTok. Semua harus punya. Untuk apa? Ya untuk mempublikasikan diri kita. Mempublikasikan bukan diri kita narsis, bukan ya. Maksudnya aktivitas positif kita gitu. Kemudian
belajarlah dari para pakar-pakar media sosial yang sangat banyak sekali tersebar. Anda bisa belajar bagaimana membuat konten yang terkait dengan dunia anak atau dunia dongeng dengan mencontoh. Ya contoh misalkan Instagram saya lah. Instagram saya itu isinya satu tentang keluarga. Kenapa? Karena saya memang ingin sekali menggambarkan bahwa seorang pendongeng harus memiliki keluarga yang teladan, contoh. Ini loh. Dan ketika teman-teman datang ke rumah saya, bahkan menginap sampai berbulan-bulan, mereka bisa membuktikan bahwa keluarga saya adalah keluarga seperti yang saya sajikan di media sosial. Seperti itu. Nggak berbeda. Oke. Kemudian Anda juga bisa di dalam Instagram saya atau di Facebook, saya suka memberikan dongeng-dongeng. Nah, walaupun terbatas sekian menit gitu ya. Kemudian saya suka membuat quotes atau kata-kata mutiara. Saya suka posting yang terkait dengan komunitas saya dan seterusnya. Jadi mulailah merapikan media sosial kita. Karena media sosial kita adalah cermin siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau Anda suka mengeluh, suka curhat, ngata-ngatain, membuli seseorang dengan jari jemari Anda, itulah siapa diri Anda di sana. Maka sajikan sesuatu yang memang mempunyai nilai manfaat di media sosial kita. Oke, era digital kita era sekarang adalah era digital, maka jangan tertinggal. Apalagi anak-anak sekarang semua sudah bergadget ria. Kalau kita tidak membenahi daripada media sosial kita, maka kita akan tertinggal. Itu yang ketiga dari 10 jurus pendongeng ramai jadwal. Yang keempat adalah pilih mentor yang punya kolam. Nah ini jangan disalahartikan, juga jangan baper ya bagi sekarang mungkin ada pendongeng yang mengikuti kegiatan saya. Maksudnya adalah banyak sekali orang yang gaya atau sombong ria menjadi tutor, trainer, menjadi guru dari banyak kawan-kawan yang ingin terjun. Tetapi banyak yang hanya sekedar dimanfaatkan untuk membantu dirinya. Nah ini yang tidak baik. Karena mentor yang Anda pilih adalah mentor yang memiliki kolam yang memang ikannya sudah banyak. Jadi contohnya ketika Anda memiliki mentor yang mana mentor itu menyembunyikan, tidak mengajak Anda untuk memancing ya, untuk mencari ikan, dia mencari sendiri. Nah itu bukan mentor. Jadi yang dilakukan hanya memberikan teori, ceramah gitu ya, seperti itu. Ada, wow saya dulu begini, kamu harus begini. Aduh, menurut saya itu udah usang sekali. Karena ada pepatah mengatakan jangan kasih ikannya, tetapi berikan kailnya. Kalau saya itu juga masih kurang tepat. Jangan kasih ikannya, tapi kasih kail dan siapkan kolamnya. Makanya siapa yang mau menjadikan saya mentor, ayo magang aja di Kampung Dongeng. Nanti saya akan buktikan bahwa tidak hanya saya berikan teori, tidak hanya kemudian diberikan ikan, tetapi juga ada kolam yang siap untuk kita panen bersama. Gitu ya. Itu sangat penting sekali. Jadi pilih mentor yang tepat. Bukan hanya mengajarkan secara teori-teori saja, tetapi juga menerjunkan Anda semua. Kemudian 5. Nah ini mudah-mudahan tidak sulit menangkap ya. Saya menamainya di poin kelima adalah program besar. Apa itu program besar? Program besar adalah program yang kita buat atau kita ciptakan dengan persiapan publikasi yang besar. Jadi jangan sampai teman-teman ketika mau menjadi pendongeng, belajar dari Kak Awam atau pendongeng lain, setelah itu Anda hanya mengumumkan saja, saya pendongeng, siapa yang mau menjadi pendongeng undang saya, siapa yang mau mengundang saya ya.
saya menjadi pendongeng, siapa yang mengundang saya ya? Saya udah latihan gitu ya. Nah, itu menurut saya tidak seperti itu. Menjadi seorang pendongeng atau pembicara yang lain, public speaking, motivator, ya, seorang pelatih silat misalkan dan seterusnya, pahami ini, buat program besar. Contoh ya, saya ilustrasikan saja. Saya contohkan Kak Yadi misalkan. Jadi Kak Yadi ketika datang dan ingin menjadi murid saya lalu mengatakan, oh ayo siap aja. Sorry. Contohnya misalkan Kak Yadi misalkan. Dia baru belajar tentang mendongeng. Lalu saya langsung memberikan masukan buat program. Programnya apa Kak? Ya, apa ya? Yuk kita pikirkan. Oh iya, programnya namanya Gemar Makan Ikan. Dongeng Gemar Makan Ikan. Bikin flyernya, bikin posternya. Oh, langsung Kak Yadi langsung membuat, meminta bantuan temannya untuk membuat poster besar. Kemudian poster itu jadi, belum dipublikasi, lalu saya meminta dia untuk ke teman saya yang ada di dinas KPKP, dinas atau Kementerian Perikanan dan Kelautan. Lalu mempresentasikan, Bu, saya punya program nih. Saya programnya adalah biar anak gemar makan ikan. Bagaimana kalau misalkan Ibu mendukung saya? Oh, kami tidak ada anggaran. Oh, kami tidak butuh anggaran. Kami butuh support aja. Boleh nggak logonya dimasukkan? Jadi saya nanti mendapat tugas dari Ibu. Kemudian saya langsung jalan nggak sendiri, tetapi bersinergi. Berikan saya tugas itu. Nah, kemudian kalau tidak ke pemerintahan, bisa juga ke swasta atau ke orang-orang yang concern terhadap itu. Misalkan ikan segar, kan ada tuh di Instagram ikan segar misalkan. Wah, kita datang, bro, Sis, bagaimana kalau kita membuat program ini? Saya ada dongeng, wah asik nih, contohnya bagaimana? Wah, buatlah contohnya. Setelah itu, dia setuju, tempel logonya, lalu kita mulai sebarkan kegiatan kita itu, dan kemudian mulai panen jadwal, pasti banyak orang yang minta. Berbeda kalau Anda menawarkan seperti ini. Silahkan saya mengundang saya sudah belajar tentang mendongeng gitu ya. Itu banyak. Atau belajar mendongeng bersama saya atau mendongeng bersama saya gratis. Silahkan undang saya, ini nomor saya. Seperti itu. Nah, mohon maaf juga ya. Itu seringkali saya temui di berbagai tempat. Oke. Jadi buat program besar. Berapa program besar? Dalam 1 tahun minimal Anda membuat 12 program besar. Oke. Nah, yang keenam adalah berbagi berkah. Maksudnya apa? Nah, ini membutuhkan keikhlasan agar kita menjadi pendongeng yang ramai jadwal. Oh, tadi dengan program besar aja Anda sudah kewalahan itu. Ya, sudah kewalahan. Pasti permintaan banyak kalau dari mana-mana. Wah, gemar makan ikan, gemar makan ikan. Padahal Anda membuatnya gemar makan ikan itu dalam 1 tahun 12. Berarti sebulan sekali. Sekarang Anda buat program besar yang lain lagi tadi ya. Kita poin ke program besar. Anda buat juga dongeng anti korupsi misalkan gitu. Dongeng anti narkoba, dongeng kekerasan pada lindungi anak dari kekerasan dan seterusnya. Anda punya 10 program lalu disebarkan, pasti ada orang-orang yang kemudian menangkap gagasan kita dan kemudian bersinergi dengan kita. Itu sangat penting banget. Nah, sekarang berbagi berkah. Ini sebetulnya terkait dengan yang poin nomor 5, yaitu program besar. Kita dengan bersinergi dengan baik itu pemerintah, komunitas, lembaga yang bergerak di bidang-bidang tertentu, hadirkan diri kita di setiap kegiatan mereka. Bedanya, kalau tadi kita membuat program sendiri, sekarang kita mengikuti program-program. Pantau Instagram. Misalkan ada Instagram lindungi hutan, ada lindungi satwa, ada misalkan program pembangunan masjid dan seterusnya. Itu semua bisa kita kontak, lalu kita hadirkan diri kita masuk dalam kegiatan-kegiatan mereka. Itu juga akan membuat ramai jadwal kita.
Terus nanti dapat uangnya bagaimana? Ya jangan pikirkan itu biarlah nanti Allah yang akan memberikan satu balasan rizki yang insya Allah akan berlimpah. Karena di sini poin keenam ini berbagi berkah. Oke, saya ulangin ya. Yang pertama tadi kuatkan daya tarik pertunjukan, dukungan keluarga, benahi medsos kita, 4 pilih mentor yang tepat, 5 program besar, yang keenam berbagi berkah. Ikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai komunitas, lembaga, sosial, dan seterusnya. Diri kita harus masuk ke sana. Ya, berikan keikhlasan di dalam diri kita untuk mengikuti. Karena pintu rizki itu dari manapun. Kalau kita berbagi berkah, insya Allah kita akan berlimpah rizki yang datang dari Allah untuk diri kita. Yang ketujuh, manfaatkan sebidang kecil tanah yang kita punya untuk kegiatan kita. Maksudnya gini, rumah kita itu pasti dong ada terasnya. Kalau nggak ada ya ruangan sekecil kita lah. Pokoknya sebisa kita, rumah kita gunakan untuk memasang backdrop atau spanduk Kampung Dongeng Keawam. Wah, gitu kan. Lalu hadirkan anak-anak di setiap hari tertentu. Sekeinginan kita, mau kita kapan? Hadirkan mereka. Oke. Ketika kita menghadirkan sosok-sosok anak itu akan memberikan semangat kepada kita untuk menjadi orang yang terpilih. Menjadi orang yang luas dalam melakukan aktivitas ini. Itu sayup-sayup terdengar suara anak-anak di pekarangan saya. Mereka bermain. Kak nggak punya ruangan atau halaman di dalam rumah atau di mana saja, atau di rumah tetangga yang memang tetangga mau dengan hadirnya anak-anak itu. Lalu kita yang akan sibuk untuk mendampingi anak-anak. Itu suara anak-anak. Nah, itu anak-anak lagi rame. Ada puluhan anak-anak bermain. Jadi dulu saya membayangkan gini, kapan ya saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh anak, tokoh-tokoh nasional, pengen ketemu dengan para wali kota, bupati, gubernur gitu ya. Saya bertanya, tapi setelah saya membuat ruang terbuka ramah anak di tempat saya, semua yang saya sebut tadi datang. Datang untuk nengok, ikut bersinergi, lembaga-lembaga datang. Jadi kuatkan diri kita sebagai seorang pendongeng untuk mampu menghadirkan kegiatan di rumah kita. Oke, itu yang nomor 7. Yang nomor 8 adalah kerjasama. Saya alumni di sebuah sekolah menengah tingkat pertama atau SMP, SMA, perguruan tinggi. Cari mereka, teman-teman kita, sekarang bekerja di mana dan seterusnya. Lalu sampaikan diri kita, sekarang aktivitas kita adalah seorang pendongeng. Ceritakan kepada mereka. Kita datang ke pengajian, kita ceritakan ceritakan siapa diri kita sekarang sebagai seorang pendongeng. Kita datang ke tempat A, tempat B, kita main ke berbagai tempat. Itu nanti ketemu banyak orang dan nanti akan menghasilkan kerjasama, saya yakin itu. Jadi teman-teman kita yang dulu ya kita kenal saat kita bermain, saat kita kecil, sekarang pasti ada mereka yang bekerja di berbagai bidang-bidang yang sebetulnya bisa bersinergi dengan kita. Mulai kumpulkan deh kontak-kontak teman-teman Anda, lalu silaturahim, ngobrol, sampaikan saja bidang kita. Oke? Kemudian yang ke-9, fokus dan jangan terpengaruh. Fokus itu maksudnya lurus terus sesuai dengan impian kita. Orang mau berkata apa, mengatakan apa, teknik kita dan seterusnya, terima dengan baik. Terima masukan-masukan itu, tapi Anda harus tetap fokus. Ya. Yang ke-10, kenali mitra secara baik dan berhati-hati. Semakin lama Anda dikenal, semakin banyak Anda memiliki banyak mitra. Mana yang hanya memanfaatkan Anda, mana yang memang
bisa diajak bekerja sama. Karena itu juga menentukan keberhasilan kita sebagai pendongeng yang ramai jadwal. Oke? Dari itu semua teman-teman, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan saya karena koneksi yang sangat terbatas. Ya maksudnya tiba-tiba aja bermasalah. Selama ini mengadakan kegiatan, alhamdulillah lancar, hanya kali ini aja tidak lancar, mohon dimaafkan. Jadi silahkan Anda nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan melalui form Google Form. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan itu dan kemudian saya akan menjawabnya melalui voice atau melalui suara. Dan kemudian bisa dinikmati oleh semua. Minimal satu peserta, satu pertanyaan. Atau kalau mau lebih, dengan senang hati saya menunggu. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf atas kendala ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta sayang anak Indonesia.